Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kuliah komputasi numerik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu solusi sistem persamaan linear bagian pertama. Temukan vektor X yang memenuhi sistem persamaan linear AX sama dengan B, yang dalam hal ini A-nya adalah matriks berukuran N kali N. Sementara X-nya adalah sebuah matriks berukuran N kali 1 dan B-nya adalah matriks berukuran N kali 1 atau vektor kolom. Berikut adalah bentuk dari sebuah sistem persamaan linear ya, di mana di sini ada AX ya sama dengan B ya, bentuknya seperti itu, atau kita bisa ubah dalam sebuah matriks ya. Di sini ada matriks A, kemudian ada matriks X sama dengan matriks B. Syaratnya harus simultan. Ada beberapa kemungkinan solusi dari sistem persamaan linear ini. Yang pertama adalah solusi banyak. Yang kedua, solusi tidak ada. Ketika ada dua garis yang tidak berpotongan, maka tidak ada solusi ya. Kemudian ada solusi unik, yaitu solusi yang memiliki satu nilai. Nah, untuk solusi unik atau tunggal, di sini contohnya adalah matriks berikut ya. Nah, hasil dari eliminasi Gauss, di mana kita bikin segitiga atas ya ini, bawahnya adalah 0, maka ditemukan atau dapat hasil dari X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan min 1. Untuk solusi banyak, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada satu matriks ya, di mana 0, 0, 0, dan 0 hasilnya. Nah, di sini kita bisa jabarkan bahwa 0 dikali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 0. Artinya apa? Nilai X-nya yang mungkin ya untuk bisa memenuhi persamaan ini banyak sekali. Nah, sementara untuk yang tidak ada solusi, contohnya seperti ini, di mana di sini ada satu baris ya, di sini 0, 0, 0, 1. Artinya apa? 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1. Nah, ini tidak ada nilai yang memenuhi ya untuk persamaan ini. Nah, pada sistem persamaan linear ini, penyelesaiannya kita bisa cari dengan menggunakan beberapa metode. Ada 6 metode yang akan kita bahas. Di antaranya adalah metode eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, kemudian matriks balikan atau inverse, kemudian dekomposisi LU, kemudian ada leleran Jacobi, dan terakhir adalah leleran Gauss-Seidel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas dua dulu, yaitu eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss adalah eliminasi bilangan unknown dengan menggunakan persamaan-persamaan. Kemudian mengalihkan persamaan dengan konstanta agar salah satu bilangan unknown akan tereliminasi bila mana dua persamaan digabungkan. Kemudian dibutuhkan pemahaman operasi matriks. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, ketika ada matriks sebagai berikut ya, di sini ada matriks A, kemudian matriks X, dan hasilnya adalah matriks B. Di sini adalah E1, E2, dan E3. Contohnya seperti ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan eliminasi ya, untuk beberapa nilai A. Sehingga nanti matriks A-nya akan membentuk sebuah sistem segitiga atas. Nah, ini ya, segitiga atas, di mana bawahnya ini nilainya adalah 0. Nah, ketika sudah memenuhi syarat seperti ini, bentuknya sudah seperti ini, maka kita lanjutkan dengan substitusi. Kita bisa cari nilai X3-nya, kemudian kita juga bisa dapat X2-nya setelah X3-nya diketahui, kemudian kita juga bisa dapat X1-nya ya setelah X2 dan X3-nya diketahui. Skema langkah eliminasi Gauss. Persamaan S1 disebut pivot equation.
A11 disebut koefisien pivot dan operasi perkalian baris pertama dengan A21 dibagi dengan A11 disebut sebagai normalisasi. Untuk kemudahan dapat dipakai matriks dalam bentuk kombinasi yang disebut dengan augmented matrix atau matriks yang diperbesar. Hindari pembagian dengan 0 sehingga muncul sebutan untuk metode ini yaitu eliminasi Gauss-Naif. Nah, bagaimana operasi pada proses eliminasi Gauss ini? Yang pertama adalah pertukaran, di mana urutan dua persamaan dapat ditukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Kemudian ada penskalaan. Persamaan dapat dikali dengan konstanta bukan 0 karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Dan terakhir adalah penggantian. Persamaan dapat diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lain. Biar lebih jelas ya, kita masuk ke contoh saja untuk yang eliminasi Gauss. Selesaikan persamaan simultan berikut ini. Ada 27x1 plus 6x2 min x3 sama dengan 85. Nah, untuk baris keduanya ada 6x1 ditambah 15x2 ditambah 2x3 sama dengan 72. Dan baris terakhir adalah x1 ditambah x2 ditambah 54 x3 sama dengan 110. Nah, dari persamaan ini kita harus mencari nilai dari x1, x2, dan x3-nya. Kita gunakan tahapan dari eliminasi Gauss tadi ya. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama kita lakukan eliminasi maju. Kita harus buat kondisi segitiga atas ya, di mana tiga nilai ini harus menjadi 0. Nah, caranya seperti apa? Pertama kita nolkan dulu. Untuk baris yang kedua itu kita nolkan 6-nya. Untuk baris yang ketiga kita nolkan 1 yang pertama ini ya. Nah, agar mendapatkan nilai 0, kita gunakan baris pertama ini sebagai pivot ya, di mana ini akan menjadi parameter pengurang untuk baris kedua. Nah, kita bisa dapat dengan mengurangkan E2 dengan 6/27 ya, 6/27 dikali dengan E1. Nah, maka didapat hasilnya adalah untuk yang 6-nya menjadi 0, kemudian 15-nya menjadi 13,66, 2-nya jadi 2,222, 72-nya menjadi 53,11. Nah, untuk yang baris ketiga, kita nolkan yang satu ini ya, dengan menggunakan E3 ya, baris 3 ini dikurangi oleh 1/27 dikali E1. Maka hasilnya adalah ini. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat 0 nilai dari 0,778 ini ya, agar terbentuk tadi segitiga atas tadi ya. Nah, caranya kita gunakan cara yang tadi, tapi kita gunakan baris kedua ya untuk parameter pengurangnya. Kenapa? Karena untuk baris kedua, untuk nilai pertamanya ya ini sudah 0 dua-duanya. Jadi tidak akan berpengaruh ya. Makanya kita gunakan baris kedua untuk parameter pengurangnya. Maka kita bisa kurangkan E3 ini dengan 0,778 dikali atau dibagi dengan 13,667 dikali dengan E2. Maka dihasilkan untuk baris ketiganya adalah seperti ini. Nah, ketika sudah terbentuk pola yang tadi ya, segitiga atas, maka kita bisa lakukan substitusi ya untuk mendapatkan nilai dari X-nya. Oke, kita lakukan substitusi mundur di mana X3-nya kita bisa dapat dari 103,829 dibagi dengan 53,911. Hasilnya adalah 1,926. Setelah kita dapat X3-nya, maka kita bisa cari X2-nya, nah dengan memasukkan nilai X3-nya tadi ya. X3-nya itu 1,926, setelah kita masukkan X3-nya, maka kita bisa dapat X2-nya yaitu 3,573, dan terakhir setelah
X2 dan X3 diketahui, kita bisa dapat nilai X1 ya, yaitu 2,425. Selanjutnya kita masuk ke metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu merupakan variasi dari eliminasi Gauss dengan kebutuhan untuk menghitung matriks identitas. Langkah eliminasi menghasilkan matriks satuan sehingga tidak memerlukan proses substitusi mundur. Nah, untuk AX ini sama dengan B, di mana IX-nya sama dengan B aksen. Metode eliminasi Gauss-Jordan. Untuk penyelesaian SPL dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ini membutuhkan jumlah komputasi yang lebih banyak daripada eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss sudah cukup memuaskan untuk digunakan dalam penyelesaian SPL. Namun, metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan dasar pembentukan matriks balikan atau inversi. Skema langkah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini misalkan kita sudah memiliki matriks sebagai berikut ya. Ada E1, E2, dan E3. Langkah yang harus dilakukan adalah kita harus mengeliminasi beberapa nilai sehingga matriksnya membentuk matriks identitas, di mana nilai diagonalnya adalah 1 dan nilai lainnya adalah 0. Nah, di sini ketika kita sudah mendapatkan matriks dengan pola seperti ini, maka kita sudah tidak memerlukan substitusi lagi, karena kita sudah akan mendapatkan nilai X1-nya, yaitu B1, X2-nya yaitu B2, dan X3-nya yaitu B3. Untuk contohnya, selesaikan persamaan simultan berikut ini. Nah, yang dapat samaan seperti ini. Lalu bagaimana cara melakukan penyelesaiannya dengan eliminasi Gauss-Jordan? Oke, langkah pertama, kita harus membuat nilai yang pertama ini, yang paling pojok ya, ini harus 1 dulu nilainya. Nah, untuk nantinya akan membentuk sebuah matriks identitas ya. Nah, maka untuk membuat 1, kita bagikan S1 ini dengan 27 ya. Jadi, ini dibagi 27, 6 dibagi 27, min 1 dibagi 27, 85 juga dibagi 27. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama sudah selesai. Ini kita sudah dapat nilai 1. Lalu yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat nilai 6 dan 1 ini menjadi 0 ya. Nah, langkahnya seperti apa? Untuk E2 ini ya. Nah, E2 ini kita bisa kurangi dengan 6 kali dari S1 ya. Nah, ini. Maka hasilnya menjadi sebagai berikut. Sementara untuk yang E3-nya, karena E3-nya nilainya 1, yang paling mudah kita bisa kurangi dengan E1 ya. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kita sudah mendapatkan pola 1, kemudian ini 0, ini 0. Langkah selanjutnya kita harus mengkondisikan ya 13,667 ini menjadi 1 ya. Caranya ya sama seperti yang tadi, kita bagi dengan 13,667. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, ini udah 1 ya nilainya. Nah, langkah selanjutnya kita buat untuk yang baris pertama, kita bisa kondisikan ini menjadi 0, dan baris ketiga ini kita bisa kondisikan 0,77 ini menjadi 0. Nah, untuk yang baris pertama, kita kurangkan dengan 0,22E2. Hasilnya seperti ini. Untuk yang baris ketiga, kita kurangi dengan 0,778 dikali E2. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah dapat 20 ini, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat 53,911 ini menjadi 1 ya. Nah, caranya ya dibagi dengan 5,39911 ya untuk yang E3-nya. Jadi hasilnya adalah seperti berikut ya. Nah, ini sudah dapat nih bentuk satunya ya. Untuk diagonalnya sudah 1 semua, dan yang bawahnya sudah 0 semua. Tinggal 2 nilai ini yang harus kita buat 0. Nah, agar tidak merubah nilai dari 1 dan 0 ini, maka kita bisa gunakan E3 ini sebagai parameter untuk pengurangnya ya. Jadi kita bisa gunakan E1 min
min 0,073 kali E3. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk selanjutnya yang E2-nya ya, E2 ini. Nah, kita bisa gunakan juga E3 juga ya, agar tidak mengganggu nilai 0 dan 1 ini. Jadi kita bisa kurangi E2 ini dengan 0,163 dikali E3. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat polanya sudah membentuk matriks identitas ya, di mana atasnya segitiga atasnya 0, segitiga bawahnya 0, maka kita langsung bisa dapat X1-nya itu adalah 2,426. Kemudian X2-nya adalah 3,573, X3-nya adalah 1,926. Baik, itulah dua metode yang pertama, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kita akan lanjut ke metode selanjutnya di pertemuan berikutnya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.